Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Setelah sukses di bidang properti, kini Nikita Willy rambah bisnis perhiasan. Nikita Willy menjadi salah satu artis yang telah meraih kesuksesan di masa mudanya. Ia kini memiliki banyak aset termasuk rumah mewah. Selain dari kegiatan keartisan, pundi-pundi kekayaan Nikita Willy juga diraih dari bisnis yang telah dijalankannya sejak lama. Hingga kini, Nikita Willy masih terus mengembangkan bisnisnya di berbagai bidang. Setelah terjun bisnis di bidang properti, Nikita Willy kini mencoba bisnis kecantikan dan emas. Hal itu diungkapkan dalam podcast terbaru Sandiaga Uno yang diunggah dalam kanal YouTube podcast Ruang Sandi. 2 tahun lalu aku launching bisnis kecantikan, skincare dan klinik. Terus tahun lalu aku baru launching bisnis gold atau emas Nikita Willy Gold, kata Nikita Willy dikutip Sabtu 22 Agustus 2020. Alasan Nikita Willy memilih bisnis berjualan emas adalah karena dia menyukai jewelry. Uniknya, Nikita mengatakan bahwa bisnis perhiasan bukan seperti perhiasan emas yang biasa dijual. Aku memang suka banget sama jewelry, jadi Nikita Willy Gold bukan kayak gold kayak orang-orang pikirkan gitu, ujarnya. Ini lebih kayak potongan-potongan emas kecil kayak dijadikan aksesoris lucu-lucuan, tapi juga bisa jadi investasi, kata Nikita Willy menambahkan. Aktris berusia 26 tahun ini mengatakan, perhiasan yang dijual di Nikita Willy Gold merepresentasikan ia sendiri. Jadi ada 5 kategori. Kategori pertama sinetron favorit aku, karakter favorit aku di sinetron, makanan favorit aku, travel destination favorit aku, ujarnya. Bintang sinetron putri yang ditukar ini ingin mengajarkan kepada penggemarnya untuk berinvestasi melalui emas. Aku ingin mengajarkan followers aku dengan membeli aksesoris yang lucu-lucu ini. Kalian bisa berinvestasi karena harga emas bisa naik bisa turun, ucap Nikita. Seperti diketahui, Nikita Willy sudah resmi dilamar kekasihnya, Indra Priawan, setelah berpacaran selama hampir 4 tahun. Nikita Willy bersama Indra Priawan menggelar acara lamaran di salah satu hotel di kawasan Jakarta, Minggu 26 Juli 2020. Sebelumnya, Nikita Willy sudah dilamar lebih dahulu oleh Indra ketika mereka pergi berlibur ke luar negeri. Setelah lamaran, Nikita pun membocorkan waktu pernikahannya dengan Indra saat melakukan siaran langsung Instagram. Rencananya insya Allah Oktober 2020 nikah, kata Nikita Willy dikutip Warta Kota Selasa 18 Agustus 2020. Pesta pernikahan akan dilangsungkan dengan menggunakan adat Sumatera Barat. Nikita tak menampik bahwa banyak alasan mengapa ia menerima Indra untuk menjadi calon suaminya meski mereka berbeda usia 2 tahun. Nikita lebih muda dari kekasihnya. Alasannya adalah Nikita tak mau lagi menjalin kisah asmara sampai pada titik pacaran saja dengan Indra. Terlebih mendiang ayah Niki ingin sekali ia menikah dengan Indra. Oleh karena itu, setelah lamaran saat ini, Nikita mengaku sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Indra. Sekarang lagi cukup repot urusi pernikahan, ucapnya. Nikita mengatakan kerepotan tersebut dikarenakan ia harus mempersiapkan secara detail untuk akad dan resepsi yang mengenakan busana adat Padang Sumatera Barat. Repotnya itu saya ada 2 acara, malam bainai dan pengajian. Memang bikin 2 acara dalam sebulan cukup repot, ungkapnya. Lebih lanjut, Nikita Willy tak mau hanya mengeluh, ia hanya ingin membagikan keluh kesahnya saja agar bisa semangat lagi menyiapkan pernikahan dengan Indra Priawan. Tapi katanya kan itu fun partnya dalam pernikahan, jadi nikmatin aja, ujar Nikita Willy. Keraguan Amanda Manopo soal keseriusan Billy Saputra jadi sorotan, kesana sama cewek lain. Ada rencana Amanda Manopo untuk meninggalkan Billy Saputra demi melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Lesetian Billy Saputra pun sempat disinggung Amanda Manopo kelak jika dirinya kuliah di luar negeri. Hal tersebut Amanda Manopo ungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara Opera Van Java pada Sabtu 22 Agustus 2020. Awalnya, komedian Denny Cagur melontarkan pertanyaan pada Amanda Manopo.
Kali ini, Denny Cagur ingin menanyakan kebenaran dari kabar soal Amanda Manopo yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Selain itu, Denny Cagur ingin tahu negara manakah Amanda Manopo akan kuliah. Amanda benar gak sih mau ke luar negeri? Tanya Denny Cagur. Amanda mau kuliah di mana sih rencananya? Imbuhnya. Mendengar pertanyaan tersebut, Amanda Manopo belak-belakan mengatakan bahwa dirinya akan berkuliah di Amerika. Di Amerika, kata Amanda Manopo. Denny Cagur lantas menanyakan kesetiaan Billy Saputra jika ditinggal Amanda Manopo. Bill, kalau Amanda beneran keluar negeri lo bisa setia nggak? Tanya Denny Cagur. Billy Saputra dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya tetap setia pada Amanda Manopo. Ya Allah, jangan bahas-bahas kayak gitu. Pastilah jelas, kata Billy Saputra. Denny Cagur masih meragukan perkataan Billy Saputra tersebut. Karena Amanda sekolah kan gak sebentar, Bill, ujar Denny Cagur. Billy Saputra menjelaskan bahwa dirinya akan menyusul Amanda Manopo di Amerika. Iya kan, gue bisa nyamperin dia ke sana, kata Billy Saputra. Amanda Manopo rupanya juga meragukan kesetiaan Billy Saputra. Artis berusia 20 tahun tersebut menduga bahwa Billy Saputra akan ke Amerika dengan wanita lain. Maksudnya ke sana sama cewek lain, kata Amanda Manopo. Billy Saputra menegaskan bahwa dirinya akan ke Amerika menemui Amanda Manopo. Meski hanya sebentar, Billy Saputra akan membuktikan keseriusannya dari perkataannya tersebut. Maksudnya aku ke sana nyamperin kamu, terus aku balik lagi ke Indonesia karena aku kan punya tanggung jawab kerja di sini, kata Billy Saputra. Cerita unik Vanessa Priscilla saat pertama diajak main film Dilan oleh PD Baik. Vanessa Priscilla menjadi salah sosok artis yang populer di tanah air terutama kalangan anak muda. Aktingnya sukses mencuri hati penonton lewat film Dilan. Banyak yang kemudian menyebut Vanessa dengan nama Milea, karakter yang dia lakoni dalam film. Di balik kesuksesan Vanessa Priscilla di dunia hiburan, ternyata ada sosok sang kakak ipar Rifat Sungkar. Rifat melihat potensi dalam diri Vanessa atau yang dia biasa dipanggil Sasa. Rifat sempat mendaftarkan adik iparnya tersebut di ajang Gadis Sampul. Yang cukup unik, yakni saat Vanessa Priscilla diajak untuk main film Dilan. Hal itu rupanya terjadi tanpa kesengajaan. Masih ingat saat itu dia bersama keluarganya, termasuk Vanessa pergi ke Bandung. Saat itu Rifat dan Vanessa bersama keluarganya termasuk manajernya sedang makan mie di suatu tempat. Di lokasi tersebut ada PD Baik yang saat itu memang sedang mencari pemain untuk film dari karya novelnya. Suatu hari kita ke Bandung, lagi makan mie nih. Tiba-tiba manajer gua kenal sama PD Baik. Pas PD Baik lewat ini nih, yang namanya Milea nih, ucap Rifat menirukan ucapan PD Baik sembari menunjukkan Vanessa. Vanessa pun saat itu sempat bingung, dia bahkan bertanya-tanya soal siapa Milea. Vanessa nanya, Milea tuh siapa? Siapa Milea, nggak ada yang tahu saat itu, katanya.